Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuji Bapa-Mu yang di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita terdiri dari kata dan perbuatan. Ini disebut normatif, artinya ada kesesuaian antara kata dan perbuatan, atau apa yang dikatakan kata-kata dilaksanakan dalam perbuatan. Nah, seringkali mungkin sebagai guru, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai pemimpin, atau sebagai apapun, kita kan ada tugas, ada kewajiban untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan pedoman-pedoman, menyampaikan cara-cara, dan menyampaikan juga program-program. Penyampaian itu seringkali untuk memberi masukan, memberi arahan, dan menuntun supaya sampai ke tujuan. Sebetulnya itu. Namun ada tuntutan lain. Kalau bisa menyampaikan, seharusnya bisa melaksanakan. Seperti dikatakan orang di anekdot kepada kami para imam, simbah diteruni disebutlah orang iso melakukan, atau dibawa gajah dilakoni disebutlah orang iso melakukan. Nah, kesesuaian antara kata dan perbuatan ini yang menjadi kualitas, bahwa apa yang dikatakan itu lebih dulu dilaksanakan, sehingga dari pengalaman orang berkata, bukan dari teori, tapi dari pengalaman orang menyampaikan kebaikan. Nah, ini yang disebut normatif. Kita akan belajar bersama mengenai pola asuh, mengenai pola pendampingan, terutama untuk anak-anak kita atau siapapun yang diserahkan ke dalam tanggung jawab dan tugas kita. Mungkin sebagai guru, mungkin sebagai pemimpin, atau sebagai apapun kita di tengah masyarakat, bukan masyarakat kecil atau masyarakat besar. Dulu saya ingat waktu kami kecil, namanya lagu Tante Cerewet. Aku punya tante cerewet sekali, setiap kali marah-marah. Ketahuan suatu hari tante itu berlatih menyanyi lagunya Faust, lalu saya untuk tidak tertawa. Nah, biasanya cerewet, tante cerewet itu menyampaikan sesuatu. Nah, tidak menyenangkan kalau apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang diyakini. Ada lagi nasihat waktu saya bertugas di Jawa, ada suster sepuh, suster senior yang memimpin umat, dan mengatakan kepada saya, "Mau jadi pemimpin itu cuek, jadi pemimpin itu cuek, apa cuek itu? Cuek itu
Cuek itu artinya dibaluni dan dibaluni. Dibaluni itu apa? Diulangi. Jadi menyampaikan sesuatu itu tidak cukup satu kali. Disampaikan lagi, disampaikan lagi, dan disampaikan lagi. Itu namanya bahasa Jawanya adalah cuek. Itu dari pemimpin buku cuek. Jadi bukan saya tapi menyampaikan. Karena kalau satu kali masuk diri kedua kali. Nah ternyata itu dari pengalaman tidak mudah. Saya 10 tahun di pembinaan dari seminar menengah naik pangkat ke novisiat. Dari novisiat itu pangkat ke postulat. Karena dari postulat naik lagi ke novisiat dan ke pangkat sekarang ini hanya jadi Pak D. Saya memperhatikan, jadi saya itu orang yang paling suka memperhatikan manusia. Karena manusia itu asik melihat manusia itu dan mengasihkan melihat itu. Salah satu yang saya perhatikan, ternyata keteladanan tadi yang dikatakan jadilah garam, jadilah terang itu tidak cukup. Sebetulnya memang apa yang disampaikan Yesus itu, tapi kan sesuatu itu harus dari dalam, dari keyakinan, karena keyakinan itu yang keluar di tindakan-tindakan kita. Kalau tidak yakin tidak akan keluar. Maka kata Rasul Paulus, pertama kita mendengar. Setelah kita mendengar, apa yang kita dengar itu menjadi keyakinan. Kita resapi. Nah setelah diresapi itu seharusnya mengubah sikap dan tindakan. Jadi harus yakin dulu. Kalau tidak akan. Saya ingat nasihat para pemimpin yang berkorban. Kalau kamu mau mengubah seseorang atau mau memperbaiki mengubah tidak memperbaiki, tidak cukup kamu sepak pantatnya keluar darah dari hidungnya. Tidak, ada tempeleng. Dan saya meyakini itu. Kami produk lama itu kan orang tua main buku, anak belajar. Saya tidak yakin. Saya dengan buku bapak saya. Tidak yakin, maka saya tidak yakin. Saya mempraktekannya sejak mengasuh seminaris. Tidak pernah saya menghukum seorang anak. Pastor-pastor di biara bilang, kamu tidak pernah menghukum anak cuci WC atau apa. Saya tidak yakin. Hukuman fisik itu tidak membuat seseorang berubah. Diajak bicara anak itu udah bicara melihat kita bersama. Yuk kita lihat ini sudah melihat bahwa yang akan bersama sudah ada dibawa kepada suatu keyakinan bahwa ini benar, ini belum benar, dan ini salah. Sehingga itu akan mengungkap. Tapi tidak mudah. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti mengenal anaknya masing-masing. Dan yang paling penting adalah pengenalan satu persatu. Karena tidak semua, tidak ada cetakan, tidak ada. Jadi cara pendekatan itu pribadi per pribadi. Ini yang sekarang ini perjumpaan pribadi. Ini yang kurang. Sehingga ya kita tahu hasilnya. Perjumpaan pribadi itu sangat penting, sangat penting, malahan maha penting.
Saya yang 10 tahun saya di Malaya itu askese yang duduk mendengarkan frater satu persatu. Frater itu boleh pilih. Kalau tidak menemukan di biara pembimbingnya, boleh pilih di luar. Tapi pertama-tama yang di biara, karena yang di biara setiap hari bersama. Jadi askesenya itu mendengar frater bicara apa, lalu hari kita mengerti. Maka saya tidak setuju. Saya kan tidak tamat dari frater. Suatu saat frater-frater ini harus dinilai untuk menentukan apakah boleh jauh dekat atau tidak. Saya orang pertama yang terpaksa. Mana kriterianya? Mana? Tapi diperlihatkan itu pernah dari awal mereka masuk sampai ini diperlihatkan kepada kami. Ini yang harus sampai kita, ini yang akan kita capai. Pencapaiannya ke sana. Mau tercapai 50, 60, 70 itu yang tapi mesti disampaikan program atau pembinaan itu mesti disampaikan programnya. Nah, setiap bulan kita lihat kemajuan, karena itulah tadi asik melihat anak manusia itu. Mereka bukan penilaian yang tidak bisa berhubungan. Itu keyakinan. Saya yakin benar-benar anak manusia itu bertumbuh dan berkembang. Tapi satu hal yang berbeda, cinta. Kalau dicintai, ya karena cinta yang mudah. Cinta kuat dan bisa mengubah sesuatu. Maka saya suka memelihara tanaman. Sebab itu saya pelihara tanaman karena dengan bertekun memelihara tanaman itu bertekun mendampingi yang muda. Tidak jadi satu hari, terus dan terus dan terus. Itu kata simbol tadi dan diberi untuk cuek disampaikan dan disampaikan dengan cinta. Kalau disampaikan dengan cinta pasti masuk. Tapi kalau disampaikan dengan Bapak Ibu, kita akan belajar bersama sepanjang 2 hari ini. Mari kita saling melengkapi. Ada ahli-ahli yang akan membantu kita, tapi ahli-ahli itu hanya membuka wawasan kita kembali kepada kita. Maka mari kita menyediakan waktu, menyediakan hati, dan menyediakan juga kesempatan ini untuk kita belajar bersama. Dan sekarang ini terima kasih sungguh sangat. Saudara-saudara terkasih, mari kita membacakan doa dan permohonan dan harapan kita kepada Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani di paroki kami mampu menjadi teladan dalam cinta kasih dan persaudaraan, mengusahakan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani mampu menunjukkan dirinya sebagai terang dan cahaya masyarakat dengan melayani sesama anggota masyarakat dengan penuh dedikasi, serta dengan memberi contoh hidup berkeluarga yang mempunyai ciri kesatuan dan kesetiaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga para pemimpin negaranya sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya, bukan berjuang demi kepentingan dan keuntungan pribadi atau ideologi semata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk melindungi hak dan kepentingan keluarga, seperti hak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan perumahan, hak mendapatkan pekerja, hak menjalankan agamanya, hak untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan nilai dari agama yang dianutnya, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemerintah. Semoga mereka berkat dorongan Roh Kudus tidak berputus asa meskipun perjuangannya mendapatkan tantangan dan kesulitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang ambil bagian dalam pertemuan kami beberapa hari ke depan. Semoga Engkau menyertai seluruh kebersamaan kami. Engkau memberikan kepada kami kemuliaan dan sukacita, sehingga kami dapat mengikuti sesi demi sesi dan semangat dan alhamdulillahnya memberikan nilai tambah bagi diri kami masing-masing untuk nanti kami semangat mewalaskan di paroki kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang susah, terutama karena yang sakit, ada pula yang karena keluarga yang meninggal. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan berbagi iman kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikian saja doa kesempatan yang akan datang Tuhan. Berkenalah mendengar dan melakukannya dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan terkasih, masa Prapaskah hampir berakhir. Sudahkah kita membisikkan dengan ikhlas kesempatan sekarang kita berkontribusi untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Biarlah kita memberi, bukan untuk menerima. Kita memberi karena kita sudah melaksanakan penghormatan selama masa Prapaskah. Kita akan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Pada bakti nomor 370. Mari kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, karena Engkau mengayomi. Hapuskan dosa dan salah kami, demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan sanubariku berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh hal yang kudus. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga persembahan dan anggur yang kami lakukan sekarang ini memperkuat harapan kami bahwa kami nanti akan terkumpulkan di dalam surga sebagai keluarga besar untuk menikmati perjalanan kekal anak domba yang membahagiakan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama kamu. Selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewajibkan misteri perlambatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodratkan yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan kekal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan takbir bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam bersatu dengan Paus kami Fransiskus, dan pulihkanlah kesehatannya, dan kami Agustus serta semua hadirin. Ingatlah putra-putrimu, keluarga yang hadir dalam pertemuan ini. Semoga Engkau memberikan kepada kami semangat, kesehatan, kegembiraan dan sukacita, sehingga kami bisa mengikuti sesi demi sesi kebersamaan kami dengan penuh gairah, dan pada kiranya kami bisa membagikan sesuatu menjadi terang garam bagi teman-teman di parokia masing-masing. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan akan bangkit. Mari kita ingat anggota keluarga, kenalan kita, keluarga lingkungan, keluarga parokia masing-masing yang telah meninggal. Juga ada saudara kita, kemudian Yosef JDD yang meninggal kemarin dan besok akan dimakamkan. Juga biar hormati para imam, uskup dan paus, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dan cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penataran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan penataran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan seluruh ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.
nomor 371. 371. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, Dia lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, Allah Maha Kasih menjadi
diyakini dengan doa penuh dan berkat. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas santapan rohani yang kami terima. Semoga tubuh Kristus yang baru kami sambut ini dapat menjadi kekuatan kami untuk ikut ambil bagian dalam kerasulan gereja dengan menjadi terang dan garam di dalam masyarakat kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Putra Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian rangkaian rencana dan program kita sepanjang hidup ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu, rayakan istighfar telah selesai. Syukur kepada Allah. 3, 7, 8. 3, 7, 8. Sing